Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang statistika dasar, yaitu berkaitan dengan min, median, modus, kuartil, desil, persentil, dan variabilitas. Selanjutnya, sebelum kita menginjak ke materi, perkenalkanlah kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Sindu Prasetyo Adinugroho, NIM 14014191180. Yang kedua ada Miska Megarani Fajar dengan NIM 14014191194. Yang ketiga ada Isna Ananda Karisma dengan NIM 14014192220. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Ya, materi yang pertama mengenai tentang statistika dasar, yaitu statistika atau statistik dalam bahasa Inggris pada dasarnya berbeda dari statistik atau statistik dalam bahasa Inggris. Statistika merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, penginterpretasian data, serta melakukan prediksi. Sementara statistik adalah data, informasi yang didapat dari serta perhitungan dari suatu algoritma tertentu. Selanjutnya, pengertian ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat atau central tendency adalah ukuran statistik yang menyatakan bahwa satu skor yang dapat mewakili keseluruhan distribusi skor atau penilaian yang sedang diteliti. Tujuan dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok melalui pengukuran tunggal. Ada beberapa syarat agar suatu nilai dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu 1. Nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data. 2. Perhitungan harus didasarkan pada seluruh data. 3. Perhitungan harus mudah. 4. Dalam suatu rangkaian data, hanya ada satu nilai sentral. Yang kedua, pengertian data dikelompokkan. Data yang dikelompokkan adalah data sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Miske. Silakan Mbak Miske. Baik, terima kasih Mas Sindu atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai macam-macam ukuran gejala pusat. Ukuran pemusatan data yang termasuk ke dalam analisis statistika deskriptif adalah rata-rata hitung atau mean, median, modus, dan fraktil, yaitu meliputi kuartil, desil, persentil. Berikut ini adalah macam-macam ukuran gejala pusat data yang sudah dikelompokkan, yaitu A. Rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Nilai rata-rata hitung adalah total dari semua data yang diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi yang ada. Rumus rata-rata hitungnya adalah seperti berikut. X sama dengan sigma FI kali MI per sigma FI. Lalu bisa dijabarkan seperti berikut. Keterangannya, F adalah frekuensi, M adalah titik tengahnya. Selanjutnya ada median. Median merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah dari rangkaian data yang telah tersusun secara teratur.
Hasil median sama dengan hasil dari kuartil kedua. Rumus mediannya, median sama dengan LM ditambah dalam kurung N per 2 min sigma F, kurung tutup dikali C per FM. Keterangan, median sama dengan MED. LM sama dengan tepi bawah kelas median. N sama dengan jumlah frekuensi. F sama dengan sigma F sama dengan frekuensi kumulatif di atas kelas median. M sama dengan frekuensi kelas median, sedangkan C sama dengan interval kelas median. Lalu ada modus. Modus merupakan nilai data yang memiliki frekuensi terbesar atau nilai data yang paling sering muncul. Rumus modus, modus sama dengan LM0 ditambah D1 kali C per D1 ditambah D2. Keterangannya, LM0 merupakan tepi bawah kelas modus. D1, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas belum modus. D2, selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus, sedangkan C adalah interval kelas modus. Yang ke D ada kuartil. Pada prinsipnya, pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar. Sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Rumus kuartil dilambangkan dengan QI sama dengan LQ ditambah dalam kurung IN per 4 dikurangi sigma F dalam kurung tutup dikali C per FQ. Ada desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Rumus desil, DI sama dengan LD plus dalam kurung IN per 10 dikurangi sigma F kali C per FG. Selanjutnya ada persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Rumus persentil, PI sama dengan LP plus IN per 100 dikurangi sigma F kali C per FP. Keterangannya, PI adalah kuartil ke I, DI adalah desil ke I, PI adalah persentil ke I, L adalah tepi bawah kelas kuartil, desil, persentil, N adalah jumlah frekuensi, sigma F adalah frekuensi kumulatif dari atas pada kelas belum kelas QI, DI, atau PI, FP adalah frekuensi kelas kuartil, desil, persentil, sedangkan C adalah interval kelas kuartil, desil, persentil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Isna Ananda. Terima kasih Mbak Miska. Selanjutnya akan saya jelaskan. Berikutnya adalah angkauan atau rank. Jangkauan atau rank adalah selisih antara data pengamatan terbesar dengan data pengamatan terkecil yang terdapat pada kumpulan suatu data tersebut. Rumus jangkauan atau rank adalah rank sama dengan nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Yang berikutnya ada variabilitas. Yang dimaksud dengan variabilitas adalah derajat penyebaran nilai-nilai variabel dari suatu tendensi sentral dalam suatu distribusi. Bila mana dua distribusi dikatakan distribusi A dan distribusi B dibandingkan dengan distribusi A menunjukkan penyebaran nilai-nilai variabelnya yang lebih besar daripada distribusi B, maka dikatakan bahwa distribusi A mempunyai variabilitas yang lebih besar dari distribusi B. Variabilitas ini juga disebut dispersi. Pengukuran tentang variabilitas tersebut dapat termasuk dalam bidang statistik deskriptif. Dari itu mudah dimengerti bahwa pengukuran tentang
variabilitas mempunyai arti praktis. Yang berikutnya ada rank. Rank adalah perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Rank adalah salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. Yang kedua, mean deviasi. Deviasi rata-rata adalah rata-rata penyimpangan data-data dari rata-rata atau min-nya. Di dalam menghitung deviasi, rata-rata harus kita cari. Rata-rata dari harga mutlak selisih antara tiap-tiap data dengan min-nya. Harga mutlak adalah nilai dengan tidak memandang positif atau negatif. Semuanya dianggap positif. Harga mutlaknya dari X biasanya ditulis dengan X. Kesimpulannya adalah statistika adalah kumpulan angka yang sering disusun, diatur, atau disajikan ke dalam bentuk daftar atau tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-gambar yang biasa disebut diagram atau grafik. Data yang diperoleh itu dapat berupa bilangan yang melukiskan suatu persoalan, pengumpulan dan penyajian suatu gugus nilai pengamatan data, diantaranya mempelajari ukuran nilai pengamatan data. Diantaranya mempelajari ukuran nilai sentral meliputi min, median, modus, standar deviasi, dan kuartil. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih penjelasannya dari Mbak Miske dan Mbak Sna Ananda. Dan ini juga menutup pada perjumpaan kita. Hanya itu yang dapat kita sampaikan. Bila banyak salah, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.